selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Neneng dan Romo Hadi Setiawan di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 4 Agustus 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat datang di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini kembali lagi bersama Neneng ya Romo ya. Selamat Neneng. Nah hari ini kita akan membahas berbincang-bincang dikit nih tentang salah satu orang kudus yaitu Santo Yohanes Maria Vianney ya Romo ya. Nah sempet nih Neneng baca sedikit nih Romo. Bahwa beliau ini lahir di Dardilly, benar ya Romo ya? Iya, di Lyon, Prancis. Dardilly, Lyon ya. Tanggal 8 Mei 1786, tepatnya di Prancis Selatan ya, daerah Prancis Selatan. Nah, itu lahir dari keluarga pedesaan yang bersahaja ya Romo ya, benar ya Romo? Terus ayahnya bernama siapa Romo? Matteo Vianney dan Marie Belus. Maaf ya Romo, pengucapannya agak salah-salah. Nah ini beliau juga terkenal dipanggil sebagai pastor dari Asia. Nah dan juga pelindung dari para imam. Nah mengapa bisa disebut pelindung para imam ini Romo? Mohon diceritakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini kita akan membicarakan tentang Santo Yohanes Maria Vianney. Dalam bahasa Perancisnya Xiang, bukan siang, Xiang. Nah, ketika dia lahir pada tahun 1786, sang ayah dan sang ibu mencari nama. Yang unik adalah ketika mereka mengatakan siapa nama anak ini, bersama anak kata-kata itu muncul. Bapaknya bilang Xiang, mamanya bilang Mari. Jadi namanya Xiang Mari. Ya, Yohanes Maria. Hidup mereka bersahaja sebagai petani. Namun mereka mempunyai hati yang mulia. Dalam kekurangannya, petani ini, Bapak Matius ini, dengan Ibu Maria ini, suka membantu para petani yang ada di sekitarnya. Kalau mereka tidak punya kayu bakar, ya, kalau mereka tidak punya gandum dan sebagainya, mereka dengan sangat terbuka. Hidup dalam kemurahan hati. Tentu Xiang kecil ini melihat perilaku dari orang tua mereka. 3 tahun usianya, perang atau revolusi Perancis terjadi. Mengapa? Karena di sana pada saat itu kaisarnya Napoleon dan istrinya Antoinette yang hidupnya berfoya-foya. Tidak pernah berpikir tentang rakyatnya. Berpikir akibatnya, tentang keluarganya sendiri ya. Akibatnya terjadi pemberontakan yang disebut dengan revolusi Perancis. Sampai Maria Antoinette digilotin, dipenggal kepalanya. Dia berusia 3 tahun dan setelah peristiwa itu gereja-gereja ditutup. Para pastor tidak bisa berkarya dengan sungguh. Maka pelayanan pastoral menjadi amat jarang. Xiang kecil ini mempunyai inspirasi yang luar biasa. Karena di rumah suka mendengarkan dan membaca kitab suci, maka dia mengumpulkan anak-anak di kampungnya itu untuk belajar kitab suci. Di sini kelihatan benih-benih panggilan. Lalu kemudian dia masuk seminari. Kecil dan menengah. Namun apa yang terjadi dengan dirinya? Secara praktis Xiang Mari hebat. Tetapi secara intelektual dia mempunyai kekurangan. Sulit menerima pelajaran. Apalagi yang namanya bahasa Latin. Angkanya jongkok. Ya, angka 4. Padahal itu yang utama ya Romo ya. Nah, tapi lalu kan dia rajin dan tekun di kapel berdoa. Lalu juga mengajak teman-temannya untuk hidup baik. Maka Bapak rohaninya selalu mendukung. Dan peristiwa ini
terjadi sampai dia masuk seminari tinggi. Suatu kali para dewan keuskupan itu membicarakan tentang Syang Mari ini. Dan Bapak rohaninya ikut di sana. Para dosen mengatakan nggak bisa. Nggak bisa lulus gitu. Terlalu rendah intelektualnya. Iya. Ya. Tapi dia katakan, Bapak rohaninya katakan, ingat loh, di balik kesederhanaan otaknya ada mutiara di hatinya. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Lalu ada salah seorang mengatakan gampang, ditabiskan saja. Nanti taruh di pelosok, di mana umatnya itu, ya cukup begitu. Mereka juga tidak sekolah. Setelah ditabiskan, ya dipanggil oleh uskup dan dibenung, ditaruh di paroki yang namanya paroki Ars. Paroki itu adalah paroki yang kasar. Di mana itu? Di Prancis Selatan. Di Prancis Selatan itu ya, Romo. Prancis Selatan. Nah, di sana mabuk-mabukan, ya, hidup tidak karuan. Ya. Nah, bagaimana Syang ini bisa menjadi pastor? Tentu yang paling mudah adalah berpastoral ke rumah-rumah. Yang mengumpulkan anak-anak dulu dan ibu-ibu. Sehingga pada suatu hari sang ayah pun juga mengikutinya. Maka lalu dia mengajarkan kepada anak-anak untuk di rumah berdoa rosario, kemudian juga membaca kitab suci, ya, dan berkumpul bersama. Apa yang terjadi sesudah itu? Gereja yang sepi, umat yang kasar, umat yang tidak peduli itu, sekarang rajin ke gereja. Kenapa? Dalam kelemahan dalam intelektualnya, Tuhan itu memberi yang luar biasa kepada Syang Mari ini. Khotbahnya yang mengena, sederhana, dan dia diberikan oleh Tuhan mulut emas. Sehingga dari mulut ke mulut orang menceritakan betapa hebatnya khotbahnya itu. Maka lalu orang datang ingin mendengarkan khotbahnya penuh dengan semangat dan dinamika. Yang kedua, dia juga menyempatkan diri untuk mendengarkan pengakuan. Padahal dulu, sebelum dia dibenung, uskupnya katakan, oke, engkau ke sana, tapi engkau tidak boleh mendengarkan pengakuan. Sekarang dia justru mendapat kekuatan melalui sakramen tobat. Apa hasilnya? Amat sangat luar biasa. Umat bertobat. Umat memperbaiki hidupnya. Sehingga hidup rohani mereka boleh dikatakan menjadi lebih baik. Sehingga paroki itu menjadi paroki yang terkenal. Dia bisa duduk di kamar pengakuan berjam-jam. Dan dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apa itu, Romo? Ketika orang mengaku dosa, masih disembunyikan. Dia kata, Pak atau Ibu, pengakuanmu belum lengkap. Oh, berarti sudah tahu. Masih ada yang disembunyikan. Nah, gitu. Sehingga memang orang setelah mengungkapkan pengakuannya secara sempurna, hidup rohani mereka melonjak. Nah, inilah Syang Mari, Pater Yohanes Maria Vianney. Sampai akhirnya dia berjam-jam duduk di pengakuan dan mengubah situasi yang kaku dan beku menjadi suasana yang cair, penuh rasa persaudaraan, penuh dengan humor, ya semua menjadi gembira. Sampai akhir hidupnya, Pastor Maria Vianney mengasihi, kan dia menangkap hati umatnya. Dan pastor ini ada di hati umat. Karena dia mengubah. Kenapa? Di dalam Kristus selalu ada jalan. Inilah Maria Vianney. Sehingga dia menjadi contoh dan pelindung para pastor paroki. Itulah ceritanya tentang Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, dengar-dengar nih Romo, ini tubuh beliau masih dalam keadaan ya? Sampai sekarang Romo? Masih. Jadi baru-baru ini ada satu pastor yang dari Jakarta
Pater Adrianus itu, dia baru ditahbiskan, baru misa pertama di rumahnya di Kelapa Gading, di paroki Kelapa Gading, dan beliau bertugas di paroki itu. Oh, di paroki tempat paroki itu. Santo Masih banyak Yohanes umat itu ya? datang mengunjungi gereja itu karena tubuhnya, ya, bukan karena tubuhnya yang utuh saja, tapi lalu banyak umat yang berdoa di hadapan jasadnya, banyak yang dikabulkan. Wow, Ya, itulah orang ya. kudus yang kita ceritakan pada hari ini. Bahagia sekali kita punya santo pelindung yang sangat luar biasa, teladan para imam kita. Ya Romo ya. Terima kasih Romo, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini, sudah berkenan berbagi cerita yang sangat menarik tentang Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa ya. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Santo Yohanes Maria Vianney menjadi pelindung para pastor. Ia telah memberikan teladan, kerendahan hati, semangat yang luar biasa untuk menjadi abdi-Mu walaupun secara intelektual dia kurang mampu dibandingkan rekan-rekannya. Tetapi Engkau memberikan kepadanya hati yang luas dan luar biasa sehingga ia boleh menangkap hati umat yang mengalami kesulitan, yang bermasalah. Sehingga mereka datang dalam pengakuan dosa dan sakramen tobat dan Engkau mengubahnya karena Engkau adalah Maha Rahim. Setelah itu ia juga senantiasa merayakan Ekaristi untuk mendapatkan gizi rohani. Sehingga seluruh hidupnya hanya diserahkan hanya kepadamu. Dan Engkau membuktikan kepada dunia bahwa orang yang lemah mendapat kekuatan karena iman, harapan dan kasihnya sebagaimana Santo Yohanes Maria Vianney yang mana saat ini tubuhnya masih utuh. Maka kami berdoa agar kami boleh mengikuti teladannya di mana dia mencontoh Yesus Sang Gembalanya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Dalam nama Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hadi. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini